Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Tak lupa sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mempresentasikan materi mengenai HAM. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Piki Hoirul Azmi sebagai materi, lalu rekan saya Dita Atila dan Wara Anissa Oktavian sebagai materi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Dita Atila. Kepada Dita Atila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Slide selanjutnya. Sejarah HAM di Indonesia. Ada problem dan solusi. Problem pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. 1. Kelas 1 masyarakat Eropa, kelas 2 Cina, India, dan Arab, kelas 3 masyarakat pribumi. Solution. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan HAM dan dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita Atila yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wara Anissa Oktavian. Kepada Wara, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang momentum upaya memperjuangkan HAM. Yang pertama ada Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kemudian ada Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada Undang-Undang Dasar RIS, ada Undang-Undang Dasar 1950, secara tertulis mencantumkan konsep HAM, kemudian ada ketetapan MPRS nomor 14 MPRS tahun 1966, kemudian ada pembentukan panitia ad hoc menyiapkan dokumen rancangan, piagam HAM, dan hak serta kewajiban warga negara. Kemudian, slide selanjutnya. Dibentuknya Komisi HAM pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Kemudian ada persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Kemudian ada sidang istimewa MPR 1998 merumuskan piagam HAM melalui ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998. Kemudian ada ketetapan MPR nomor 17 dijabarkan dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2000 sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wara Anissa Oktavian yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep HAM di Indonesia. 1. Proklamasi tonggak awal dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap HAM. 2.
pembentukan Undang-Undang 1945 pada alinea pertama yang berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 3. Pancasila berpijak pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kasus masalah hukum. Pembunuhan di luar hukum. Amerika Serikat menyinggung kasus operasi militer di Papua yang kerap disertai kekerasan aparat. Berdasarkan laporan media dan organisasi non-pemerintah atau NGO, Amerika Serikat menyebut aparat Indonesia kerap menggunakan kekuatan berlebihan yang mengakibatkan kematian selama operasi militer menghadapi pemberontak di Papua. Polisi dan militer seringkali tidak melakukan investigasi, dan ketika mereka melakukan pembunuhan, mereka gagal mengungkap fakta atau temuan investigasi internal yang dilakukan terhadap kasus itu. Bunyi kutipan laporan Amerika Serikat tersebut sebagai contoh. Amerika Serikat menyinggung insiden pada 13 April 2020, di mana pasukan keamanan menembak mati 2 mahasiswa di dekat tambang emas Glassberg, Mimika. Pasukan keamanan diduga salah mengira para siswa sebagai militan separatis. Amerika Serikat menyatakan bahwa TNI dan Polri memulai penyelidikan bersama setelah insiden tersebut. Tetapi tidak ada Oktober. Keluarga independen atas pembunuhan tersebut. Pembunuhan Pastor Jeremia Zanabani pada 19 September 2020 hingga proses hukum yang tidak adil bagi 2 petani yang dibunuh oleh Satpam perusahaan kelapa sawit di Lahat, Sumatera Selatan akibat sengketa lahan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Wara Anissa Oktavian. Kepada Wara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang contoh kasus yang kedua, yaitu penyiksaan dalam perlakuan hukum yang kejam. Gedung Putih juga menyoroti tindak kekerasan yang kerap dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap tahanan dan tersangka pelaku kejahatan. Berdasarkan laporan NGO, Amerika Serikat menyatakan bahwa anggota Polri kerap menerapkan kekerasan terhadap tahanan dan saat menginterogasi tersangka. Amerika Serikat menyinggung kasus penyiksaan terhadap Muhammad Rizky Rianto dan Rio Immanuel Adolf oleh polisi. Keduanya ditangkap karena melakukan vandalisme dan menyuruh tindak kekerasan. NGO melaporkan bahwa polisi memaksa keduanya mengakui perbuatan dengan menghajar mereka menggunakan tongkat baja dan helm. Polisi bahkan disebut membungkus kepala Rio dan Rizky menggunakan kantong plastik. Pada Juli 2020, seorang pekerja konstruksi juga disiksa oleh setidaknya 6 anggota kepolisian Sumatera Utara, padahal ia merupakan seorang saksi mata satu kasus pembunuhan. Kemudian ada contoh kasus yang ketiga, yaitu penangkapan sewenang-wenang. Amerika Serikat juga menyinggung tindakan aparat yang kerap melakukan penangkapan sewenang-wenang. Mereka mencontohkan penangkapan pengunjuk rasa yang berpartisipasi dalam demonstrasi organisasi Papua Merdeka. Dalam kasus bahasan lainnya, Amerika Serikat menyoroti kasus polisi yang menangkap 10 mahasiswa Universitas Khairun karena ikut berdemo peringatan Hari Kemerdekaan Papua di Ternate pada Desember 2019. Amerika Serikat menyoroti bahwa aparat Indonesia kerap dengan mudah menangkap orang-orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi, sekalipun aksi tersebut dilakukan secara damai. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya kepada kelompok kami, silahkan komen di bawah ini. Untuk selanjutnya, silahkan untuk komen, memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karap-harapan, bercelana levis dibuli ke barat-baratan. Diam dianggap pasif, lantang katanya subversif,